Baik, materi selanjutnya berkaitan dengan pertaksamaan kuadrat. Bentuk umum pertaksamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c kurang atau sama dengan 0, atau kita katakan tidak lebih dari 0. Ax kuadrat plus bx plus c tidak kurang dari 0. Ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0. Dan ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0, dengan catatan a-nya tidak sama dengan 0 ya, supaya kuadratnya tetap nampak. Persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan? Cara pertama, bila bentuk kuadrat dapat difaktorkan dalam bentuk, jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a kali x min x1 kali x min x2. Maka bentuk dari x min x1 kali x min x2 lebih besar atau sama dengan 0 atau tidak kurang dari 0, itu bisa terjadi apabila x min x1-nya tidak kurang dari 0 dan x min x2-nya juga tidak kurang dari 0. Jadi bilangan yang tidak kurang dari 0 dikalikan dengan bilangan yang tidak kurang dari 0, itu hasilnya tidak kurang dari 0. Atau x min x1 tidak lebih dari 0 dan x min x2 juga tidak lebih dari 0. Artinya bilangan yang tidak lebih dari 0 atau negatif atau 0 dikalikan dengan bilangan yang tidak lebih dari 0 itu akan lebih dari 0. Sering kita mengatakan bilangan negatif kali bilangan negatif itu positif gitu ya. Cuma di sini ada sama dengannya. Kemudian sekarang bentuk x kali x min x1 dikalikan x min x1 dikalikan x min x2 yang kurang atau sama dengan 0 atau tidak lebih dari 0. Itu akan terjadi apabila x min x1 lebih atau sama dengan 0 dan x min x2 kurang atau sama dengan 0, atau dengan kata lain bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Kemudian atau x min x1-nya yang negatif, yang kurang atau sama dengan 0, dan x yang positif. Nah, sekarang bentuk x min x1 kali x min x2 positif. Kalau x min x1 kali x min x2 itu positif, berarti x min x1-nya positif dan x min x2-nya positif. Atau x min x1-nya negatif dan x min x2-nya negatif ya. Itu hasilnya positif. Jadi positif kali positif itu positif. Kemudian negatif kali negatif juga positif. Yang terakhir, bentuk x min x1 kali x min x2 kurang dari 0. Ini terjadi x min x1 lebih dari 0 dan x min x2 kurang dari 0. Jadi bilangan positif kali bilangan negatif itu negatif. Atau x min x1 kurang dari 0 dan x min x2 lebih dari 0. Bilangan negatif kali positif itu 0. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 3x min 4. Ya. Nah, bentuk x kuadrat plus 3x min 4 itu dapat difaktorkan menjadi x plus 4 kali x min 1. Ya. X min 1. Jadi, x plus 4 kali x min 1 kurang atau sama dengan 0. Maka, sekarang x plus 4-nya lebih atau sama dengan 0. Dan x min 1-nya kurang dari 0. Artinya positif kali negatif itu negatif ya. Nah, dapatlah di situ x lebih besar sama dengan min 4 dan x kurang atau sama dengan min 1. Di sini dan. Dan itu harus terjadi dua-duanya, berarti x lebih atau sama dengan min 4 beririsan dengan x kurang atau sama dengan 1. Hasilnya adalah
X-nya ada antara min 4 dengan 1. Min 4-nya masuk dan 1-nya juga masuk. Atau X plus 4 kurang atau sama dengan 0 dan X plus 1 lebih atau sama dengan 0. Artinya di sini X kurang sama dengan 4 dan X lebih dari 1. Ini tidak beririsan. X kurang dari min 4 dan X lebih dari 1 itu tidak beririsan. Sehingga di situ hasilnya himpunan kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah gabungan karena di situ atau. Jadi himpunan X di mana X itu di antara min 4 dan 1, min 4-nya masuk, 1-nya masuk, digabung dengan himpunan kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X-nya di antara min 4 dan 1, dan min 4-nya masuk dan 1-nya masuk. Ya. Itu contoh ke-1. Contoh kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian untuk 2x kuadrat plus 5x plus 2 lebih dari 0. Nah, penyelesaiannya 2x kuadrat plus 5x plus 2 itu dapat difaktorkan menjadi 2x plus 1 dikalikan x plus 2. 2x plus 1 dikalikan x plus 2. Itu positif. Positif itu didapat dari bilangan positif kali positif atau bilangan negatif kali negatif. Jadi 2x plus 1 positif, x-nya didapat lebih dari min setengah, kemudian x plus 2 positif, x-nya dapat lebih dari min 2. Jadi di situ x lebih dari min setengah, x lebih dari min 2. Irisannya adalah x lebih dari min setengah. Kemudian yang kedua, 2x plus 1 kurang dari 0, diperoleh x-nya kurang dari min setengah, x plus 2-nya kurang dari 0, ya. Artinya x-nya kurang dari min 2. Nah, x kurang dari setengah beririsan dengan x kurang dari 2. Maka diperoleh x kurang dari 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x, di mana x lebih dari min setengah, gabung dengan himpunan x, di mana x-nya kurang dari min 2. Jadi penyelesaiannya adalah himpunan x, di mana x kurang dari min 2 atau x lebih dari min setengah. Nah, cara yang kedua. Misalnya contohnya, contoh 3, tentukan himpunan penyelesaian untuk x kuadrat min 3x plus 2. Nah, lebih besar atau sama dengan 0. Penyelesaiannya, x kuadrat min 3x plus 2 itu dapat difaktoran x min 1 kali x min 2. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari nilai 0 dari bentuk itu. Artinya, x min 1 dikalikan x min 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh di situ x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 2. Kemudian kita tempatkan x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 ini pada garis bilangan. Ya. Tempatkan pada garis bilangan. Kemudian kita mengambil salah satu nilai di satu daerah. Misalnya, saya mengambil sebelah kiri dari 1, yaitu 0. Kalau saya masukkan 0, 0 dikurang 1, dikalikan 0 dikurang 2, itu hasilnya positif. Ya, positif. Berarti daerah yang kurang dari 1, itu x kuadrat min 3x plus 2 bernilai positif. Ya, bernilai positif. Kemudian saya mengambil nilai dari antara 1 dan 2, misalnya saya ngambil 1,5. 1,5 dikurangi 1, itu setengah. 1,5 dikurangi 2, itu min setengah. Kalau saya kalikan dia negatif, ya. Negatif setengah. Berarti daerah di antara 1 dan 2 itu bertanda negatif, ya. Kemudian saya mengambil misalnya lebih dari 2, saya ambil 3, misalnya 3 dikurang 1 hasilnya 2, 3 dikurang 2 hasilnya 1.
3 kali 2 itu positif. Ya. Nah, kita lihat X kuadrat min 3X plus 2 tidak negatif soalnya. Berarti kalau tidak negatif, itu ada di sebelah kiri 1 termasuk satunya, dan ada di sebelah kanan dari 2 termasuk 2-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X kurang atau sama dengan 1, atau X lebih dari atau sama dengan 2. Contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X kuadrat min 7X plus 6. 2X kuadrat min 7X plus 6. Nah, 2X kuadrat min 7X plus 6 dapat kita faktorkan menjadi 2X min 3 kali X min 2. Ya, 2X kali X itu 2X kuadrat. 2X kali 2 min 4X. Min 3 kali X min 3X. Min 4X min 3X itu min 7X. Min 3 kali min 2 itu plus 6 ya. Jadi ini kurang dari 0, jadi negatif. Kalau negatif itu positif kali negatif atau negatif kali positif. Kalau di dalam cara yang pertama. Cara yang kedua sama, dicari nilai nolnya dulu. Cari nilai nolnya. Maka kita dapat X-nya sama dengan 3/2 atau X-nya sama dengan 2. Kemudian kita tempatkan pada garis bilangan. Ya. Nah, tempatkan pada garis bilangan. Ya, saya antara 3/2, sebelah kiri dari 3/2, berarti saya ambil 0 paling gampang. Berarti 2 kali 0 kurang 3 itu min 3, 0 kurang 2, min 2. Min 3 kali min 2 itu positif. Ya. Berarti daerah sebelah kiri dari 3/2 positif. Sekarang antara 3/2 dengan 2. Ya, berarti kita bisa mengambilnya berapa ya? 3/2 itu 1/2 dengan 2. Kita ambil 1/3/4 ya, 1/3/4. 1/3/4 kali 2 itu 3,5 dikurangi 3 dia dapat setengah. 1/3/4 dikurangi 2 dapat min 1/4. Setengah kali min 1/4 itu negatif ya. Berarti nilai di bentuk 2X kuadrat min 7X plus 6 itu di antara untuk X-nya di antara 3/2 dan 2 dia bernilai negatif. Kemudian saya ambil 3 berarti sebelah kanan dari 2 berarti 2 kali 3 6. 6 dikurangi 3 itu 3. Nah, 3 kurangi 2 1. 3 kali 1 ya positif, berarti di situ 2X kuadrat min 7X plus 6 itu positif sebelah kanan dari 2. Ya. Nah, kemudian yang kita inginkan adalah yang negatif. 2X kuadrat min 7X plus 6 itu negatif. Berarti negatif itu di antara 3/2 dan 2. Tetapi di situ kurang, berarti 3/2-nya tidak masuk, karena 3/2 itu nilai 2X kuadrat min 7X plus 6-nya itu 0. Kemudian untuk di X sama dengan 2 juga 0. Jadi 3/2 nggak masuk, 2 tidak masuk. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X-nya di antara 3/2 dan 2. 3/2-nya tidak masuk, 2-nya tidak masuk. Kemudian berikutnya adalah pertesamaan kuadrat yang tidak dapat difaktorkan. Ya, yang tidak dapat difaktorkan. Nah, bila bentuk kuadrat tidak dapat difaktorkan, maka nilai dari bentuk kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita selesaikan dengan rumus kuadrat, yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya. Oke, kita bisa melihat. Seandainya B kuadrat min 4AC-nya itu positif, maka ada dua nilai X untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini sesuai dengan grafik, ada dua titik potong ya, grafik fungsi kuadrat ada dua titik potong apabila diskriminannya itu positif ya, diskriminasi positif.
B kuadrat min 4AC-nya positif, ada dua harga nilai X. Nah, untuk persamaan kuadrat, berarti ada dua nilai X. Kemudian, apabila ada B kuadrat min 4AC-nya itu sama dengan 0, berarti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y, titik potong dengan sumbu X, itu ada 1, jadi menyinggung itu. Nah, kalau menyinggung berarti hanya ada 1 yang sama dengan 0-nya itu, kembar gitu, akar kembar. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kalau akar kembar seperti itu, kalau A-nya positif, itu grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu membuka ke atas. Membuka ke atas, lalu titik potong parabola itu dengan sumbu X-nya di satu titik. Berarti dia menyinggung, sebenarnya menyinggung dari atas. Karena itu AX kuadrat plus BX plus C itu lebih besar atau sama dengan 0. Tidak ada yang negatif, ya, tidak ada yang negatif di situ. Kemudian dengan yang sama, kalau A-nya negatif, B kuadrat min 4AC sama dengan 0 dengan A-nya negatif. Nah, kalau A-nya negatif, ini berarti AX kuadrat plus BX plus C-nya itu kurang atau sama dengan 0. Karena grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kalau A-nya negatif, itu membuka ke bawah. Kemudian si parabolanya membuka ke bawah, parabolanya hanya motong di satu titik. Jadi tidak ada yang positif itu. Ya, AX kuadrat plus BX plus C-nya tidak ada yang positif ya. Jadi kurang atau sama dengan 0. Sekarang kalau terjadi misalnya B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0, artinya tidak ada nilai untuk X. Ya, yang sama dengan 0 itu tidak ada nilai untuk X. Nilai 0-nya itu tidak ada untuk nilai X. Nah, kita melihat kalau A-nya positif, tidak ada titik potong dengan sumbu X, lalu membuka ke atas. Berarti seluruhnya ada di atas sumbu X. Karena itu, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu semuanya berada di atas sumbu X. Karena itu AX kuadrat plus BX plus C itu positif. Nah, sekarang, bila B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0 dan A-nya negatif, maka AX kuadrat plus BX plus C itu bernilai negatif, ya, bertanda negatif seluruhnya. Contoh 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat min 5x min 2 lebih besar atau sama dengan 0. Nilai 0-nya adalah 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Kita cek dulu diskriminannya. B kuadrat min 4AC itu adalah min 5 dikuadratkan, min 4 kali 3 kali min 2. Min 5 kuadratkan 25, min 4 kali 3 kali min 2 itu plus 24. 25 ditambah 24, 49. Ya. Nah, di sini X-nya ada dua harga, karena itu kita cari dengan rumus ABC. Ya, dengan rumus ABC, min B, min dari min 5 plus minus akar B kuadrat min 4AC. Berarti per 2A. Dapatlah 5 plus minus 7 dibagi 6. Berarti ada dua harga, yaitu X sama dengan 5 plus 7 dibagi 6, yaitu 2. Atau X sama dengan 5 dikurangi 7, itu dibagi 6, sama dengan min 1/3. Kita tuangkan juga pada garis bilangan ini. Ya, kita tempatkan pada garis bilangan. Jadi antara min 3 dan 2 kita ambil 0. Kalau 0 saya masukkan ke 3x kuadrat min 5x min 2. Itu ternyata min 2, berarti negatif. Kemudian dari kurang dari min 1/3, saya ambil min 1. Ya, kalau min 1, 3 kali min 1 kuadrat itu 3. Ya. Min 5 kali min 1 itu 5. 3 tambah 5, 8. Dikurangi 2, 6. Berarti kurang dari min 1/3 itu, kurang dari min 1/3, 3x kuadrat min 5x min 2 itu bernilai positif. Begitu juga untuk X-nya lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, saya ambil 3 misalnya. X kuadratnya 9, jadi 27. Dikurangi 5 kali 3 itu 15. Itu 12 dikurangi 2, 10. Jadi positif.
Jadi lebih dari 2 positif, di antara min 1/3 dengan 2 itu negatif, ya, bentuk kuadrat itu. Kemudian kurang dari min 1/3 itu positif. Yang kita inginkan itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, berarti positif atau 0. Dengan demikian, dia atau himpunan penyelesaiannya adalah kurang dari min 1/3, tetapi min 1/3-nya ikut, karena untuk X min 1/3 itu nilainya 0. Kemudian juga lebih dari 2 dan 2-nya juga ikut, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X kurang atau sama dengan min 1/3 atau X lebih besar sama dengan 2. Contoh ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian dari 9x kuadrat min 6x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Sebenarnya ini bisa difaktorkan, tapi pura-pura saja tidak bisa difaktorkan gitu ya. Sebenarnya bisa difaktorkan. Nah, penyelesaiannya nilai nolnya adalah 9x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0. Kita cari diskriminannya. Kita dapatkan B kuadrat min 4AC-nya adalah min 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali 9 kali 1. Ternyata 36 dikurangi 36 itu 0. Nah, kalau 0, maka kita lihat A-nya 9, A-nya positif ya. Jadi karena B kuadrat min 4AC-nya 0 dan A-nya 9, 9 itu positif, maka 9x kuadrat min 6x plus 1 itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang diinginkan juga kebetulan sama seperti itu. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah untuk semua nilai X terjadi seperti itu. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya himpunan X di mana X itu anggota bilangan real ya. Untuk setiap harga X itu selalu 9x kuadrat min 6x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Atau sering kita katakan ini definite positif atau 0 ya. Selalu positif atau 0. Atau yang ketujuh, ini yang cari mudahnya. X kuadrat plus 1 plus X plus 1 kurang dari 0. X kuadrat plus X plus 1 kurang dari 0. Ini A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 1. Nah, nilai 0-nya X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Diskriminannya B kuadrat min 4AC, 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. Itu bisa selesaikan, itu min 3. Ternyata B kuadrat min 4AC-nya negatif. Ya, B kuadrat min 4AC-nya negatif, berarti dia tidak memotong grafik Y sama dengan X kuadrat plus X plus 1, tidak memotong sumbu X. Nah, kalau A-nya positif, nah, maka grafiknya membuka ke atas. Nah, karena itu selalu positif. Jadi B kuadrat min 4AC kurang dari 0 dan A-nya sama dengan 1, lebih dari 0, maka X kuadrat plus X plus 1 itu selalu positif. Tidak pernah negatif, tidak pernah 0. Sedangkan di dalam soal, X kuadrat plus X plus 1 itu negatif. Jadi nggak ada satupun X yang memenuhi X kuadrat plus X plus 1 kurang dari 0. Yang real gitu ya. Yang real, tapi kalau yang imajiner mungkin. Nah, karena itu himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Nah, kalau bilangan imajiner mungkin ada, ya, bilangan imajiner ada. Ini kan di dalam bilangan real. Itu barangkali pertidaksamaan kuadrat. Terima kasih.